oh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah mengkafirkan orang Islam loh. Yang dia kafirkan itu orang Islam. Tetapi yang dia anggap sebagai adahu, wasadahu, kemudian man abadal ausan, kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, hari ini saya mau bahas mengenai bagaimana sepak terjang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ghafarallahu lahu, yang mana sejak dari dulu memang beliau ini sudah ditentang oleh banyak ulama terkait tentang bagaimana perilaku dia terhadap orang-orang Islam. Dia sangat terkenal sekali pada waktu itu mengkafirkan orang Islam. Ada semacam surat atau kabar-kabar yang dia dengar bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dia mendengar bahwa dia sedang dikabarkan di kalangan umat Islam mengkafir-kafirkan umat Islam sendiri secara umum. Nah, ini garis bawahnya adalah secara umum. Kemudian dalam sebuah surat yang kemudian dimudawwan, kemudian ditulis, dijadikan buku yang tertulis dalam sebuah kitab bernama Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah, itu diabadikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan satu tanggapannya terhadap yang menurut dia itu tidak tepat, bahwa dia dikabarkan mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Lalu dia menulis surat seperti ini. Ini di dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah halaman 58. Min Muhammad bin Abdul Wahhabi ila man yasilu minal muslimina salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du. Ini surat untuk seluruh seluruh umat Islam. Ma dzukira lakum anni, kabar yang disebutkan kepada kalian tentang aku, kabar yang beredar tentang aku, bahwa anni ukaffiru bil umumi fahadza min buhtanil a'da, bahwa saya mengkafirkan secara umum, secara keseluruhan, ini merupakan kebohongan para musuh-musuh. Wa kadzalika qauluhum inni aqulu man tabi'a dinallahi wa rasulihi wa huwa sakinun fi baladihi annahu ma yakfihi hatta yaji'u indi fahadza aidun minal buhtan. Seperti itu juga sebuah kebohongan ucapan mereka para musuh, inni aqulu, saya mengatakan barang siapa mengikuti agama Allah dan Rasul-Nya, sedangkan dia di negaranya sendiri, di daerahnya sendiri, dia belum cukup agamanya, gitu maksudnya ya. Annahu ma yakfihi, yaitu tidak cukup. Ketika dia sudah mengikuti agama Allah dan Rasul-Nya, kok dia masih di negaranya sendiri, yaitu belum cukup. Hatta yaji'u indi, sehingga dia mendatangi aku, seperti itu. Fahada aidun minal buhtanilah, ini juga suatu kebohongan. Innamal muradu ittiba'u dinillahi wa rasulihi fi ayyi ardin kanat. Ya, maksudnya itu ya siapapun yang beragama, siapapun yang mengikuti agama Allah dan Rasulnya, ya dimanapun. Jadi nggak perlu didatangi dahulu atau mendatangi dahulu, bertemu kemudian ditasihkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maksudnya begitu. Jadi dulu ini kita nggak bahas yang ini ya, karena kalau yang ini ya saya sepakat, masa sih ada tuduhan semacam itu, ya terlalu parah juga. Tapi intinya di sini ada dua hal yang dia sanggah. Satu, tuduhan mengenai mengkafirkan kepada orang Islam secara umum, dan yang kedua adalah mengenai tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan orang yang beragama Islam tapi masih di negaranya sendiri, belum mendapatkan arahan dari dia, itu belum cukup. Nah, itu dibantah. Oke, itu kita okekan. Tetapi lihat selanjutnya.
Walakin nukaffiru man aqarra bidinillahi wa rasulihi. Tetapi saya nukaffiru, mengkafirkan. Jelas ya, ini perlu digarisbawahi, dibunderi. Walakin nukaffiru man, orang aqarra yang menetapi bidinillahi wa rasulihi, agama Allah dan Rasulnya. Jadi Islam begitu ya. Yang saya kafirkan adalah orang Islam. Nah, bahasanya ini menggunakan summa adahu wasaddan nasa anhu. Jadi dia jelas ya, orang Islam yang dikafirkan. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri yang mengatakan. Jadi saya mengkafirkan orang Islam, nukafiru. Nukafiru man aqarra bidinillahi wa rasulihi. Ini kan orang Islam. Yang saya kafirkan itu adalah orang Islam, dia sudah Islam, summa adahu wasaddan nasa anhu. Nah, ini soal persepsi, sahabat. Ini soal persepsi yang ditentang oleh banyak ulama. Poinnya adalah satu, yang dia kafirkan orang Islam. Summa ini kan menunjukkan infisol ya, jaraknya jauh. Jadi dia sudah Islam, kemudian akhir-akhir summa, kemudian. Kan begitu dalam alfiahnya ya. Wal faulit tartibi bitisoli wa summalit tartibi bin fisoli. Oke, dia sudah Islam. Kemudian setelah dia Islam, dia menetapi agama Islam, summa adahu wasodahu. Dia kemudian memusuhi agama Islam, wasod dan nasa'anhu, dan menghalangi manusia dari agama Islam, dari agama Allah dan Rasulnya, ya agama Islam. Setelah dia Islam, kemudian dia memusuhi agama Islam dan menghalangi manusia dari Islam. Nah, ini sebetulnya kan persepsi. Artinya gini, memusuhi Islam ini kan apa ya? Definisinya satu, itu juga rancang. Kemudian yang kedua, ukuran orang bisa dikatakan memusuhi Islam itu bagaimana? Karena kadang gini, di Indonesia, mohon maaf, memang terjadi, misalkan kadang ada orang yang mengatakan ya enggak usah cadaran lah, itu dianggap memusuhi Islam. Padahal ya dia mengatakan enggak usah itu bukan berarti dia memusuhi Islam, tetapi ya karena itu memang enggak wajib dalam satu madhab, kan begitu. Nah, repotnya kan di sini. Nah, Anda lihat sendirilah, karena kadang ini di Indonesia banyak model seperti itu. Misalkan ada, menutup mata kaki itu tidak wajib. Ada yang mengatakan, itu menghina Islam itu, dan lain sebagainya. Nah, ini soal perspektif, soal persepsi. Jadi ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah menganggap adahu wasaddan nasa anhu, meskipun dia Islam, ya sudah, itu dikafirkan. Nah, ini tidak enaknya kan di sini. Makanya ini para ulama dulu wajar kalau mengatakan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ukful lisanika, hentikan lisanmu, jangan bicara yang enggak-enggak mengenai umat Islam. Yang tidak memusuhi jangan kau anggap memusuhi, kan gitu bisa diartikan. Banyaklah. Itu tidak memusuhi Islam, jangan dikatakan memusuhi Islam. Itu tidak menghalangi manusia untuk dari agama Islam, ya jangan dikatakan menghalangi manusia dari agama Islam. Ya kurang lebihnya begitu, sahabat. Nah, ini soal persepsi. Tetapi titik poin besarnya adalah yaitu yang dikafirkan umat Islam. Jelas ya. Kemudian wa kadzalika man abadal awsana ba'da ma urifa annaha dinun lil musyrikina wa zinatun lin nasi fa hadzal ladzi ukaffiruhu. Kemudian itu tadi yang kedua ya. Jadi perspektif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dikafirkan itu adahu wasaddan nasa anhu, kemudian man abadal awthan, orang Islam yang menyembah berhala. Ba'da ma urifa annaha dinul lil musyrikin, setelah diberitahu bahwa itu adalah agamanya orang-orang musyrik, wazinatun lin nasi, dan itu adalah pepaes, itu adalah perhiasan orang-orang wazinatun lin nasi, itu adalah perhiasan bagi manusia. Jadi ada tiga ya kategori. Yang pertama, ini kategori utama yang dikafirkan itu satu, orang Islam jelas.
Kemudian ada kategori orang Islam yang dibarengi ketika dia adahu, kemudian sodahu, memusuhi dan menghalangi manusia dari jalan Allah atau dari Islam. Kemudian orang Islam yang menyembah berhala. Nah, ini arahnya ke tawasul. Ini sama persis dengan yang disampaikan oleh Syekh Sulaiman bin Sahman An-Najdi di dalam kitab Al-Hadiyatus Saniyah wa Tuhfah Al-Wahabiyah An-Najdiyah halaman 30. Jadi gimana ya? Kan nggak enak juga kalau kita mengatakan, oh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu tidak pernah mengkafirkan orang Islam loh. Yang dia kafirkan itu orang Islam. Tetapi yang dia anggap sebagai adahu, wasodahu, kemudian man abadal ausan, kan gitu. Jadi yang dikafirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jelas orang Islam, tetapi yang menurut dia adalah memusuhi orang Islam, yang menurut dia itu menghalangi manusia dari Islam, dan yang menurut dia itu adalah menyembah berhala. Coba, orang tawasul dianggap menyembah berhala. Kalau begini kan masih mengelak lagi, apa enggak? Kalau kita mengatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan orang Islam, ya itu benar. Itu yang dikafirkan. Dia menandaskan dengan sangat jelas sekali, fahadzalladzi ukaffiruhu. Ini loh yang saya kafirkan. Padahal adahu wasodahu man abadal ausan. Itu kan dalam perspektif dia. Ya analoginya tadi saya mengatakan, di Indonesia ini banyak yang tidak memusuhi Islam kemudian dianggap sebagai memusuhi Islam. Di Indonesia ini banyak yang tawasul mintanya kepada Allah dianggap sebagai minta kepada Nabi, minta kepada orang soleh, minta kepada kuburan. Kan itu persoalannya. Mereka orang Islam. Gitu, sahabat. Dan poinnya adalah yang dikafirkan itu ya ana walakin nukafiru man aqarra bidinillahi wa rasulillah. Targetnya itu orang Islam memang yang dikafirkan, bukan yang non-Islam. Itu ya, semoga bisa dimengerti ya, dibaca sendiri itu ada kitabnya. Jadi kita sampaikan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dulu itu memang mengkafirkan orang Islam. Tapi orang Islam yang dengan perspektif beliau sendiri ya. Semoga bisa dimengerti, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.